Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai genre drama, drama realis Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Adisti Anastasia dengan NIM akhir 20. Yang kedua, Arya Giri Anggara dengan NIM akhir 27. Yang ketiga, Aura Naila Shelvia dengan NIM akhir 24. Dan yang terakhir, Selvia Anggraini dengan NIM akhir 35. Kami sampaikan, berikut adalah materinya. Yang pertama, mengenai pengertian genre. Kedua, tentang realisme. Ketiga, sejarah realisme. Keempat, tokoh-tokoh realisme. Kelima, karya-karya realisme. Genre adalah suatu prinsip keteraturan. Sastra dan sejarah sastra diklasifikasikan tidak berdasarkan waktu atau tempat, melainkan berdasarkan sistem struktur dan sistem tertentu. Genre harus dilihat sebagai pengelompokan karya sastra yang secara teoristis didasarkan pada bentuk luar, mantra atau struktur tertentu, dan pada bentuk dalam, sikap, nada, tujuan, dan yang lebih kasar, isi dan hal layak pembaca. Yang kedua, tentang realisme. Realisme dalam teater berkembang sejak tahun 1850-an di Perancis. Dalam realisme, penulis drama harus menggambarkan kenyataan hidup seobjektif mungkin atau keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan observasi terhadap masyarakat dan dituangkan secara objektif tanpa mengubahnya sedikit pun. Hal ini dikarenakan karena adanya ketidakpuasan terhadap konsepsi romantik merupakan salah satu penyebab mengapa aliran ini berkembang. Adapun kaum realisme menganggap bahwa idealisme yang dituntut oleh kaum romantik tidak mungkin terwujud. Karena itulah, para penulis realisme berusaha menggambarkan kenyataan kehidupan yang subjektif, kenyataan yang sebagaimana terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pak Saini KM beranggapan bahwa teater realisme adalah teater tokoh, teater individu sebagai protagonis dengan segala tindakannya menimbulkan konflik dengan lingkungannya, masyarakatnya yang menimbulkan drama. Begitu pentingnya protagonis individu ini hingga dalam realisme, ia mengambil setengah dari pentas sebagai ajang konflik. Nah, realisme terbagi atas dua macam, yaitu pertama, realisme sosial. Realisme sosial ini biasanya mengangkat permasalahan sosial dan psikologis. Mereka saling mempengaruhi dan keduanya jarang dipisahkan. Namun, dalam drama realistis, masalah sosial dapat dipisahkan dari masalah psikologis loh. Lalu yang kedua, realisme psikologis. Ciri-ciri pada aliran ini yaitu pemain ditekankan pada peristiwa intern atau unsur-unsur kejiwaan, serta teknis segala perhatian diarahkan pada akting yang wajar. Dan tekanan intonasi yang tepat dan suasana digambarkan dengan menggunakan perlambangan. Cara realisme seperti gerakan seni lainnya, senantiasa bergerak dan berkembang. Awal gagasan realisme dalam teater adalah keinginan untuk menciptakan illusion of reality di panggung. Realisme secara ekstrim dapat dikatakan bahwa realisme awal ingin membuat penontonnya lupa bahwa mereka sedang menonton drama. Untuk itu, adegan dalam kamar tidak lagi cukup ada layar yang diberi gambar atau dekor, tetapi perlu diciptakan kamar dengan 4 dinding yang sebenarnya. Inilah yang mengawali tumbuhnya realisme. Convention of the Fourth Wall. Tampaknya, realisme ingin menyajikan kehidupan langsung di panggung. Pada awal pertumbuhannya, realisme mengenal istilah representasional dan representasionalis sebagai konsep dasar. Mungkin istilah ini menjadi lebih jelas jika orang membayangkan istilah figuratif dalam seni rupa. Konsep representasionalis dalam teater, dengan kata lain, akan menemukan kesejajaran dengan konsep figurativis pada gerakan seni rupa, sebuah pertunjukan lakon yang representasional. Dengan demikian, artinya pertunjukan itu menyajikan unsur-unsur acting, kostum, make up, set, dan lain-lain yang dikenali penonton melalui referensi sehari-hari.
Pesan selanjutnya ialah mengenai tokoh-tokoh drama realis. Yang pertama, Utuy Tatang Sotani. Dikenal sebagai seorang penulis naskah drama realis. Realisme ini adalah sebuah gerakan yang muncul untuk menggambarkan sebuah keadaan masyarakat dengan apa adanya. Tepat 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Utuy menulis sebuah naskah drama berjudul Bunga Rumah Makan. Drama ini bertemakan roman picisan. Artinya, drama ini mengisahkan percintaan seorang gadis yang diperebutkan oleh lelaki. Tetapi lebih dari itu, penulis melihat bahwa drama ini merupakan bentuk kritik terhadap keadaan pada saat itu di mana ternyata Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Selanjutnya ialah Motingo Bushe. Motingo Bushe sebagai pengarang dan penulis drama mengikuti aliran sastra murni yang mengutamakan kaidah-kaidah estetika yang terpadu dengan tema-tema yang menarik dan berbobot. Karyanya yang dapat memenangkan hadiah sayembara penulisan drama Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1959 adalah naskah Malam Jahanam yang sampai saat ini masih dipakai untuk latihan wajib di kelompok dan sekolah teater Indonesia. Dalam karya naskah drama Malam Jahanam menggunakan aliran realisme karena konflik yang diceritakan merupakan konflik nyata karena banyak terjadi di kehidupan manusia. Naskah drama Malam Jahanam ini tidak berakhir bahagia karena anak dari Pak Ija dan Soleman meninggal. Kematiannya yang disebabkan karena keterlambatannya Pak Ija, Soleman dan Mat Kontan membawa anak itu ke dukun. Tangis Pak Ija yang memecahkan kesunyian malam itu membuat tukang pijat bertanya-tanya, mengapa Pak Ija bisa menangis sekeras itu. Selanjutnya, Putu Wijaya. Salah satu naskah drama yang termasuk aliran realisme adalah naskah Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam, tema yang diangkat Putu Wijaya yaitu membahas status sosial. Sebagaimana teks naskah drama tersebut yang menceritakan kehidupan seorang tokoh bernama Gusti Biang yang tinggal di daerah Bali dan begitu mementingkan derajat kebangsawanannya. Bahkan sampai dengan kisah percintaan antara Murah dan Nyoman yang ditentang habis-habisan karena status sosial berbeda. Keunggulan atau keistimewaan drama Bila Malam Bertambah Malam dapat dilihat dari bagaimana seorang Putu Wijaya mengkonstruksi dan membuat sebuah alur cerita dengan rapi dan bagaimana penulis menjadikan psikologi tokoh digambarkan secara nyata dengan dialog yang singkat namun menghidupkan suasana dalam drama dan klimaks tersebut. Henrik Ibsen adalah seorang dramatis Norwegia yang berpengaruh. Ia berperan besar dalam perkembangan drama realistik dan dijuluki sebagai bapak drama modern. Ia terkenal karena lakon yang mempertanyakan adat istiadat sosial pada masa itu dan menampilkan karakter wanita yang kompleks namun tegas. Dengan beraninya ia mengupas persoalan yang kala itu disembunyi-sembunyikan. Tidak segan-segan ia menentang pikiran-pikiran yang konvensional. Henrik Ibsen menempati kedudukan yang terhormat dalam hubungannya dengan realisme konvensional. Dialah puncak terpenting aliran realisme. Pada Ibsen, metode dan tujuan realisme diterapkan sebaik-baiknya. Pada tahun 1875, Ibsen mulai menulis naskah dan tahun tersebut dianggap sebagai permulaan teater modern. Karya-karya realisme. Yang pertama ada Burung Camar, yang kedua Malam Jahanam, yang ketiga Musuh Masyarakat, yang keempat Selamat Jalan Anak Kufur, yang kelima ada Hantu, yang keenam Bunga Rumah Makan, yang ketujuh Bila Malam Bertambah Malam. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.